Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari mahasiswa STID Al-Hariyah Citangkil. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fahmi Ramadan, NIM 2022010103, kelas R3 semester 5. Baiklah, dalam pembuatan video ini saya ditugaskan untuk membuat metode pembelajaran akidah akhlak. Baiklah, kita langsung saja ke judul pada tugas saya, yaitu bab ke-6, Allah Tuhanku, kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Lanjut ke kompetensi inti dan kompetensi dasar. Baiklah, di sini kompetensi intinya terdapat 4. Pertama, menerima, menjalankan, menghargai ajaran agama yang dianut. Kedua, menerima, menjalankan, dan menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dalam keluarga, teman, dan tetangga, serta cinta tanah air. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di madrasah, dan tempat bermain. Yang terakhir yaitu menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Lanjut, yaitu kompetensi dasarnya. 1.6 menerima kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat la tahlil la ilaha illallah. 2.6 menunjukkan sikap taat dan ikhlas sebagai wujud setelah mempelajari makna kalimat tahlil la ilaha illallah sesuai ketentuan syariat. 3.6 memahami makna dan keutamaan kalimat tahlil la ilaha illallah. 4.6 mengkomunikasikan arti dan hikmah kalimat tahlil la ilaha illallah. Kita lanjut selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik dapat menghubungkan atau mengaitkan gambar dengan keutamaan dan hikmah membaca kalimat tahlil. Nah, terus peserta didik dapat melafalkan kalimat tahlil beserta artinya. Yang terakhir, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan keutamaan dan hikmah kalimat tahlil. Jadi itu tujuan pembelajaran dalam bab ke-6 ini. Lanjut selanjutnya yaitu peta konsep. Nah, peta konsep di sini lihat di gambar, yaitu yang paling atas itu kalimat tahlil serta bagian A-nya pengertian dan penggunaan kalimat tahlil, B manfaatnya, C hikmahnya. Kita amati peta konsep di sini. Nah, lanjut selanjutnya yaitu sebelum masuk pembahasan, kita akan berdiskusi terlebih dahulu. Silahkan dibuat per kelompok, masing-masing siswa satu kelompok 5 orang. Nah, disilahkan di sini diamati dalam gambar di sini apa yang kalian lihat dalam gambar. Nah, bagaimana pendapatmu, apa hubungan antara alam dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, sekarang didiskusikan masing-masing per kelompok. Nanti setelah diskusi masing-masing per kelompok, saya minta perwakilan satu per kelompok maju ke depan untuk menjelaskan gambar ini. Ya, baiklah, setelah berdiskusi per masing-masing kelompok, kita lanjut ke materi. Nah, yang pertama yaitu pengertian tahlil. Tahlil adalah ucapan la ilaha illallah. Ya. Kalimat tauhid yang berarti tidak
ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan bagian dari syahadat dan rukun Islam pertama. Kalimat ini menjadi inti ajaran Islam dan memiliki nilai sangat penting dalam syariat. Tahlil juga merupakan bentuk zikir. Menurut hadis, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa terbaik adalah alhamdulillah. Nah, kita sebagai umat muslim, kita diminta untuk tidak berbuat maksiat dan menganggap Allah sebagai yang paling agung. Semua ciptaan termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan adalah karya Allah. Jadi kita harus menyembahnya. Tahlil juga merujuk pada ritual zikir yang umumnya dilakukan seperti mendoakan jenazah dan dalam peringatan tertentu. Pembacaan tahlil bisa dilakukan dalam berbagai acara, termasuk arisan, pernikahan, akikah, dan ziarah kubur yang memiliki landasan agama serta merupakan tradisi muslim, masyarakat muslim Nusantara. Nah, istilah tahlil selain kalimat tauhid juga menjadi istilah ritual pembacaan zikir. Di dalam zikir ada pembacaan tahlil yang lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Nusantara sejak ratusan tahun. Nah, jadi itu pengertian tahlil ya. Singkat, insya Allah siswa-siswa semuanya bisa memahami pengertian tahlil ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke keutamaan kalimat tahlil. Nah, jadi di sini ada 6 keutamaan kalimat tahlil ya. Nih, baiklah, saya bacakan keutamaan-keutamaannya nih. Kalimat tahlil memiliki banyak keutamaan bagi para pembacanya, terlebih jika bacaan tahlil ini dijadikan rutinitas setiap saat, tidak hanya dibaca setelah sholat, melainkan juga dibaca waktu luang, baik dibaca secara jelas maupun diucapkan dalam hati. Nah, adapun beberapa keutamaan kalimat tahlil adalah, nah nih keutamaan-keutamanya nih ya. Tolong dengarkan dengan seksama para siswa. Yang pertama, kalimat la ilaha illallah merupakan harga surga. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang akhir perkataan sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Masya Allah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1621. Nah, itu yang pertama aja luar biasa keutamaannya. Ya, dilanjut selanjutnya yaitu yang kedua keutamaannya. Kalimat la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama dan dapat menghapuskan berbagai dosa dalam kesalahan. Itu yang kedua. Lanjut yang ketiga. Kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Yang keempat yaitu kalimat la ilaha illallah adalah pelindung dari siksa api neraka. Masya Allah. Ya, insya Allah kita sering-sering zikir kalimat la ilaha illallah, maka kita akan dilindungi dari siksa api neraka. Selanjutnya yang kelima yaitu kalimat la ilaha illallah menunda kiamat. Selama masih ada orang yang menyebut dan membaca kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada terjadi kiamat. Masya Allah. Yang terakhir yaitu berzikir la ilaha illallah pahala paling banyak. Masya Allah. Kita sudah dengarkan 6 keutamaan kalimat tahlil ini, sangat luar biasa ya. Bagi siswa-siswi, kita harus mengamalkan zikir kalimat tahlil ini la ilaha illallah ya. Nah, terus selanjutnya yaitu hikmah kalimat tahlil. Nah, di sini ada 5 hikmah kalimat tahlil. Nah, ketika kita telah membiasakan diri dalam kalimat tahlil dalam kondisi apapun dan pada setiap saat, maka kita akan merasakan hikmah dari apa yang kita lakukan tersebut. Di antara hikmah tersebut adalah 1. Meningkatkan keimanan seorang muslim. Iman kita akan dinaikkan sama Allah Subhanahu wa taala jika kita sering baca-baca kalimat tahlil. Apa kalimat tahlilnya? La ilaha
illallah. Nah, dua sebagai usaha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi baca kalimat tahlil itu kita usaha bertaubat. Ketiga, sebagai pengingat bahwa akhir dari kehidupan kita di dunia adalah kematian. Masya Allah. Empat, menjadikan penyejuk hati dikala manusia selalu melakukan aktivitas keduniaannya. Masya Allah. Lima, sebagai bukti bahwa kita pada hakikatnya sangat kecil, tidak memiliki apa-apa, senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, kita telah mendengar hikmah, 5 hikmah kalimat tahlil ini. Luar biasa, Masya Allah. Ini baru sebagainya, masih banyak lagi hikmah-hikmahnya ya. Semoga kita selalu senantiasa membaca kalimat tahlil, berzikir sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita alhamdulillah kita telah mendengarkan pengertian kalimat tahlil, hikmah keutamaan kalimat tahlil, hikmah kalimat tahlil. Ya, Masya Allah. Semoga para siswa atau siswi semuanya bisa melakukan, bisa menjalankan ya, zikir kalimat la ilaha illallah ini setiap sholat maupun bukan setelah sholat juga ya, ketika hal apapun. Insya Allah jika kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan dan hikmah kalimat tahlil ini. Ya, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih telah mendengarkan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini, apa yang tampilkan dalam PowerPoint ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Thank you for listening and watching this video. Happy fall. It cannot be usual for the audience. Sorry if there are any wrong words ya. Thank you very much. See you next time ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.